Yaoji, beraninya kau melawanku? Sebuah ucapan samar bergema di pasar obat. Di bawah suara ini, pasar obat bius yang berisik menjadi sangat sunyi untuk sesaat. Keheningan ini sangat aneh, dan wajahnya menatap Qin Yichen dengan tatapan yang hampir bodoh. Orang ini, bukankah otakku rusak? Dan Yaoji Doudan, apakah dia memenuhi syarat? Diperkirakan aku tidak ingin terlalu dipermalukan, dan lebih memilih mati di tangan Yaoji. Ini sedikit sakit tulang, tapi terlalu melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Setelah beberapa saat, jalur bisikan terdengar di antara kerumunan. Segera, garis pandang menatap Yao Jie. Benar saja, dia memiliki penghinaan yang kuat di wajahnya. Apalagi, dia tidak segan-segan menolak permintaan Qin Yichen. Jangan berkelahi denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Sebagai pemimpin puncak di antara generasi muda klan Yao, sikap Yao Jie secara alami sangat tinggi. Di benua 10.000, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menantangnya, bahkan jika dia kalah pada akhirnya. Tetapi selama dia bermain melawan Yao Jie, itu juga merupakan kehormatan besar bagi mereka. Tentu saja, jika dia menyetujui hal seperti itu, Yao Jie tidak akan berhenti sama sekali. Apalagi di dalam hatinya, dia hanyalah seorang penipu Qin Yichen. Dia tidak akan menganggapnya sebagai lawannya. Setelah Yao Jie menolak, hampir semua orang melihat lagi ke arah Qin Yichen dengan rasa olok-olok. Namun, yang mengejutkan mereka adalah wajah Qin Yichen tidak tampak malu karena malu. Hai, tiba-tiba, gelombang fluktuasi meletus dari tubuh Qin Yichen. Dengan keluarnya fluktuasi ini, udara antara langit dan bumi seakan berhenti mengalir. Ini, kekuatan roh tingkat surga? Tanda seru. Di bawah fluktuasi seperti itu, banyak pembangkit tenaga merasakan perasaan berdenyut di hati mereka, dan wajah mereka menjadi kaget. Pada saat ini, mereka baru ingat bahwa sebelum pahlawan obat menghentikannya, mengapa ahli pil pemangsa dari keluarga obat itu sangat malu. Meskipun hanya ada jarak pendek antara kekuatan roh tingkat surga dan kekuatan roh tingkat dasar, ada banyak master pemurnian pil yang terperangkap di celah ini seumur hidup dan tidak dapat dilintasi. Selain itu, tidak seperti kekuatan roh alam ini, tidak ada bandingannya. Tidak heran jika pil master pendahulunya akan sangat babak belur dan kelelahan sehingga dia akan menantang Heavengrade dengan pik pendahulunya, yang hanya meminta masalah. Master pil kelas surga? Bagaimana mungkin? Tanda seru. Saat ini, di antara restoran kelas atas di area dalam 10.000 Monster City, tidak jauh dari pasar obat bius, banyak pembangkit tenaga pik kelas 1 juga masih utuh. Awalnya, mereka hanya menganggap orang yang berbicara secara retoris dan menjual ramuan sebagai sedikit kesenangan untuk menghabiskan waktu, dan bahkan banyak pasukan tidak mengirim siapapun ke pasar obat. Namun, tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa ini bukanlah kombinasi sepele dari pengaruh tingkat pertama dalam imajinasi mereka. Sangat mudah untuk memiliki kekuatan roh kelas surga, bahkan di antara apoteker. Itu jarang. Orang seperti ini pasti memiliki kebanggaan biasa yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin bersekongkol dengan orang lain dan melakukan hal yang begitu kejam dan tidak berharga? Tanda seru. Tanda seru. Namun, 10.000 generik dan 3 jenis obat mujarab benar-benar terlalu ilusi, dan tidak heran jika mereka tidak mempercayainya. Orang itu, apakah itu master pil tingkat surga? Di atas restoran itu, raut wajah Jinmi juga berubah, dengan sentuhan keheranan di matanya. Jelai di seberang, tanpa ada yang disembunyikan, langsung mengedipkan mata ke pintu, memberi isyarat kepada orang-orang untuk pergi ke pasar obat. Master pil kelas surga yang begitu muda, bahkan pasukan puncak, ingin mencoba yang terbaik untuk menang. Kakak King Yu, kamu masih sangat tidak sabar. Jinmi melihat tindakan King King, tapi dia tidak bergerak. Tidak mungkin, kamu klan Jin yang kaya dan mengesankan. Menarik kekuatan 2 klan obat, klanku tidak memiliki warisan semacam itu. King Ye juga terkekeh, dan tersenyum tanpa rasa takut. Kali ini, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Bahkan jika anak itu adalah master pil kelas surga, aku khawatir sebelum orangmu tiba, dia telah menjadi sia-sia. Jinmi mencibir, senyum tipis memandangi 2 orang yang saling berhadapan di pasar obat, dan tertawa. Mendengar ini, kulit King Ye juga berubah. Saat ini, dia baru ingat bahwa pria yang ingin dia menangkan sedang menghadapi klan narkoba Yaoji. Di atas 10.000 kota monster, siluet samar berdiri di awan, memandangi 10.000 kota monster di bawah. Matanya penuh nostalgia, seolah melihat anaknya sendiri. Apa? Tiba-tiba, jika dia melihat fluktuasi yang tidak biasa, pandangannya melihat ke suatu tempat di kota 10.000 monster. Saat ini, di pasar obat bius, suasananya menjadi agak bermartabat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Qin Yichen sebenarnya memiliki kekuatan roh tingkat surga. Meski tidak banyak orang yang masih menganggap ramuan yang dikatakannya itu ada, setidaknya soal mengajaknya mendapatkan obat sudah diketahui semua orang. Pada saat ini, kulit Yao Jie suram. Sebenarnya, sebelum dia menyadari kekuatan-kekuatan roh Qin Yichen, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya di sini. Jadi dia hanya menggunakan ancaman verbal untuk mempermalukan Qin Yichen,
dan mencoba membuatnya malu dengan nama apotekernya. Namun, dia jelas tidak menyangka bahwa Qin Yichen akan begitu gegabah, atau bahkan mengancamnya sama sekali. Di dalam hatiku. Sekarang, di mata semua orang, Dou dan dilamar oleh Master Pil kelas surga. Ini bukan lagi hal yang mudah untuk dipecahkan. Dou dan dilamar oleh Pil Master yang setingkat. Bahkan dalam sejarah klan obat, jarang ada penolakan. Lagi pula, kebanggaan orang yang berprofesi sebagai apoteker tidak memungkinkan mereka untuk menolak, yang juga terkait dengan reputasi apoteker. Dan Yao Jie adalah pemimpin generasi muda klan Yao, dan bahkan sampai batas tertentu, dia bisa mewakili klan Yao. Di hadapan Dou dan yang dilamar oleh Qin Yichen, dia tidak bisa menolak sama sekali. Nah, kamu terobsesi dengan mencari kematian. Yao Ji menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Yichen, dan cahaya dingin melintas di matanya. Orang itu baru saja mengatakan apa yang kamu katakan. Pria acuh tak acuh Qin Yichen berkata dengan ringan. Mendengar ini, Yao Ji hanya merasakan ada penghalang di hatinya. Dalam hal kungfu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pria yang telah dinodai oleh telinga Ye Lianchen ini? Segera, Yao Ji menarik napas dalam-dalam, berhenti berbicara, dan menginjakkan kaki di peron tempat Qin Yichen berada. Hua. Setelah melihat pemandangan ini, kerumunan penonton tiba-tiba mendidih. Untuk sementara, suasana di pasar obat-obatan terdorong ke atas.